Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin wa dhurratus salihin rahimahullah. Segala dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita pada hari rahmat dan afiatan, yang alhamdulillah kita telah hadir di awal tahun 2023 yang insyaallah makin menambahkan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan makin menambahkan keikhlasan kita untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita akan menjadi sebaik-baiknya daripada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim bahwa barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka aku pasti akan tambahkan daripada nikmat tersebut. Akan tetapi barang siapa yang kufur daripada nikmatku tersebut, maka ketahuilah bahwa azab amat pedih. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita di dunia ini, tentu sebagai seorang manusia kita bekerja untuk memenuhi daripada kehidupan kita. Berbagai macam kesibukan kita hadapi yang demi untuk memenuhi daripada penghidupan keluarganya. Akan tetapi jangan sampai kita melalaikan daripada bersyukur daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perbanyaklah kita untuk bersyukur daripada nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadikan daripada hamba-hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin hadirat, dengan menambahkan nikmat syukur ini, berbagai macam Allah berikan nikmat kepada kita. Ada nikmat mata yang memandang, ada nikmat telinga yang mendengar, ada nikmat hidup yang mencium, ada nikmat lidah yang merasakan. Oleh karena itu berbagai nikmat ini kita puji-puji dan berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim, dan apabila kalian menghitung daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan wala tuhsuha, kalian tidak akan mendapatkan untuk menghitung dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan nikmat memandang hilang daripada kita, yang besar nikmat kita apabila mata kita telah menjadi buta. Kita tidak merasakan nikmat mendengar apabila kita menituli. Kita tidak merasakan nikmat makanan apabila kita merasakan sakit. Oleh karena itu dalam hal ini timbul satu pertanyaan kepada kita, manakah bagi seorang hamba tersebut mendapatkan musibah atau dia bersyukur mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini para ulama menyatakan bahwa jikalau seorang hamba tersebut mendapatkan musibah, maka dia bisa bersabar daripada musibah-musibah tersebut. Tetapi apabila dia mendapatkan nikmat, maka jarang dia bersyukur daripada nikmat-nikmat tersebut. Maka hal tersebut dinyatakan Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya yang mengatakan bahwa dan apabila wa qalilun min ibadis syukur, dan sedikit daripada hamba-hamba yang bersyukur tersebut, karena kita bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala terlalu sedikit dan terlalu minim, dan kita menjadikan orang-orang yang kufur daripada nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu riwayat
disebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan kepada Musa alaihissalam, "Ya Musa, ashkuruni haqqal syukri." Wahai Musa, bersyukurlah kepada aku dengan sebenar-benarnya syukur, wahai Musa. Maka Musa mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, wa kaifa wa ma hadil syukri?" Bagaimanakah cara bersyukur kepadamu ya Allah dengan sebaik-baiknya bersyukur tersebut? Maka Allah Ta'ala menyatakan bahwa idza ra'aita kulla ni'matan minni fadzalikal haqqul syukri. Apabila aku melihat seluruh nikmat-nikmat tersebut berasal daripadaku, maka ketahuilah bahwa engkau telah benar-benar bersyukur kepadaku. Akan tetapi kita sebagai manusia, kebanyakan kita menikmati nikmat daripada seseorang, berupa harta, berupa jabatan, berupa kedudukan, berupa uang. Kita hanya berterima kasih kepada orang tersebut, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal semuanya itu didapatkan asbab yang hanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tersebut sebagai jalan saja atau perantara saja. Tapi kita hanya bersyukur kepada orang tersebut dan kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa dumratas salihin rahimahullah. Sehingga para ulama membagi daripada sifat syukur tersebut menjadi 3. Yang pertama, bersyukur dengan lisan. Yakni bersyukur dengan lisan tersebut yakni banyak berzikir, memuliakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, tingkat yang pertama. Adapun tingkatan yang kedua, yakni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yakni dengan badannya, atau bersyukur dengan sifatnya badaniah, yakni kita banyak sholat, kita banyak melakukan gerakan-gerakan badan, kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat tersebut, mensyukuri tersebut, maka kita masuk pada peringkat yang kedua daripada mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan badan tersebut. Akan tetapi ada satu nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling besar, yang cara kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur dengan hati kita. Bagaimana dengan hati kita? Yakni kita banyak mendapatkan pujian, mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur dengan hati kita, yakni kita menerima semua ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa dumratas salihin rahimahullah. Sehingga dalam satu riwayat disebutkan bahwa suatu baginda Nabi Taus, beliau sebagai seorang ulama, beliau seorang yang miskin, yang hidupnya sulit. Ketika beliau keluar daripada pengajiannya, maka beliau hanya membawa daripada sepotong roti kering dan air putih. Akan tetapi beliau seringkali keluar dari majelis tersebut, beliau mengambil rotinya tersebut dan mencelupkan di adonan daripada kuah daripada kacang tersebut. Suatu ketika para penjual tersebut tidak ada, maka beliau hanya mengambil daripada roti tersebut, beliau duduk di bawah sebuah pohon dan beliau menuangkan air di atas roti kering tersebut sambil makan roti dengan air tersebut. Maka beliau merupakan syair, yang syair tersebut dengan nilai-nilai terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, khubzun, roti, wa ma'un, air, wa dhillun, nauman, hada na'imun jallu. Ini adalah nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kafartu nikmatullah wa in qulu inni mughil. Dan sungguh aku mendustakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala jika aku mengatakan bahwa aku ini adalah seorang yang miskin. Ini adalah sifat ridha, menerima ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin wal hadirat, apabila kita ingin mencapai satu nikmat, yakni nikmat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni bersyukur dengan hati, yakni bagaimana itu menerima semua nikmat tersebut dengan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa dumratas salihin rahimahullah. Sehingga disebutkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bagaimana riwayat daripada para nabi terdahulu, daripada Nabi Musa alaihissalam, daripada Nabi Isa alaihissalam, dan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kekasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan bahwa wa in syi'ta
karena itu Nabi Musa kalimullah alaihi salatu wassalam. Dan apabila kalian mau, saya akan mengutarakan bagaimana kedudukan daripada Nabi Musa alaihissalam. Wa qala ya Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dalam satu waktu Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, turunkanlah kepadaku kebaikan yang Engkau turunkan kepada orang fakir seperti ini, ya Allah. Wallahi ma sa'alahum illa khubzun liya'kuluhu. Demi Allah, kata beliau, demi Allah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tidaklah diminta Nabi Musa alaihissalam melainkan hanya sepotong roti yang hanya untuk dimakannya, karena beliau hanya senantiasa memakan daunan yang tumbuh dari bumi. Falakat turaya mitlan al-ard fi syafifi sifadil badni li muzalihi wa tashadduqil lahmi. Karena seringnya beliau Nabi Musa alaihissalam memakan dedaunan sehingga warna kulit beliau berwarna hijau karena terlalu tipis daripada kulit beliau dan dagingnya hampir luruh. Ini adalah sifat daripada para nabi. Pada mereka apabila ingin minta kekayaan daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan turunkan berapa banyak mereka akan meminta daripada kekayaan tersebut. Wa in syi'ta, sampai Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan apabila kalian mau, saya akan mengutarakan bagaimana kedudukan Nabi Isa alaihissalam, yang dimana Nabi Isa alaihissalam lampunya malam harinya ialah hanya rembulan, tempat-tempat tidur beliau hanyalah pada gua-gua, makanan-makanan beliau hanyalah yang dimakan oleh hewan-hewan ternak, dan apabila beliau tidur hanya di atas sebuah bantal yang terbuat daripada batu, dan tidak ada istri yang dapat melalaikan beliau, tidak ada anak yang dapat melupakan beliau, dan mulai beliau adalah kedua tangannya, dan kendaraan beliau hanya kaidah daripada beliau sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wa in syi'ta sanaitu bi khalili Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan apabila kalian mau, saya akan mengutarakan bagaimana kedudukan daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau sampai pada rumahnya, beliau melihat daripada tirai tersebut ada gambar daripada gambar kerunyaan tersebut, maka beliau berkata kepada istrinya Aisyah, ya Aisyah, turunkanlah tirai tersebut, karena apabila aku melihat gambar tersebut, aku akan teringat dunia dengan sisinya tersebut. Ma'asyiral muslimin wa tubratus salihin rahimahumullah. Sehingga ada beberapa riwayat yang diantaranya daripada Sayyidina Umar bin Khattab, dalam satu waktu beliau mengunjungi daripada rumahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang Umar bin Khattab ke rumahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu beliau hanya tidur di atas tikar, sehingga tikar tersebut membekas di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia tersebut. Ketika datang Umar, bangunlah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat bekas daripada tikar tersebut di punggung daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menangis Sayyidina Umar bin Khattab dengan tangisan yang keras. Ketika menangis Sayyidina Umar bin Khattab melihat daripada bekas tikar di punggung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab, "Wa ma yubqika ya Umar?" Apa engkau tangisi wahai Umar? Maka berkatalah Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, zakartu Kisra wa Kaisar wa huma fihi minad dunya. Ya Rasulullah, saya menangisi karena saya membandingkan engkau dengan para raja-raja Persia, raja-raja Romawi. Ya Rasulullah, mereka tidur di atas tikar-tikar, di atas bantal-bantal berbadari daripada emas dan permata, dan di atas megahnya batu mutiara. Ya Rasulullah, wa anta ya Rasulullah kafa'athar bijanabikal hasir, sedang engkau ya Rasulullah, Nabi Allah, kekasih Allah, engkau hanya tidur di atas tikar tersebut ya Rasulullah. Maka hal itu disampaikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, ulaika qaumun ujilat taibatun fil hayatid dunya wa nahnu qaumun uqirat lana taibatuna fil akhirah. Ya Umar, mereka itu adalah umat yang didahulukan kebaikannya di dunia, sementara kami ditangguhkan Allah Subhanahu wa taala kebaikan di akhirat nanti. Apa kita ya Umar? Apa engkau tidak ridha wahai Umar? Maka Umar mengatakan, saya ridha ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin wa tubratus salihin rahimahumullah. Adapun kita lihat jadi pada berbagai macam daripada umat-umat muslim pada zaman hari ini, dan di mana mereka berlebih-lebihan dalam harta dan kelebihan tersebut,
Mereka tidur di atas tempat-tempat tidur berharga ratusan juta dengan mobil berharga miliaran. Mereka bermubazir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, padahal masih banyak keluarga kita orang-orang yang miskin daripada keluarganya, tetangganya, fuqara wal masakin tidak mendapatkan sentuhan dari mereka tersebut. Maka inilah orang-orang yang boros di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa innal mubadirina kanu ikhwanu syayatin, dan adapun orang-orang yang mubazir, mereka itu adalah saudara daripada saudara syaitan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu hadirin wal hadirat, apabila kita ingin mendapatkan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi itu, maka kita harus menerima kenikmatan tersebut dengan hati kita berlapang dada, ridha dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan di antara dalam hadis qudsi, sungguh ada sebagian hamba-Ku yang dimana mereka kufur terhadap nikmatku. Apabila aku berikan kepada mereka kekayaan, mereka kufur terhadapku. Oleh karena itu aku tidak berikan kepada mereka kekayaan, aku berikan kepada mereka yang kemiskinan terpuruk. Dan sungguh ada sebagian hamba-Ku tidak beres imannya dengan kefakiran. Apabila aku berikan kepada mereka harta, mereka menjadi kufur. Dan ada pula sebagian daripada hamba-Ku yang tidak beres imannya kecuali dengan kesehatan. Apabila aku berikan kepada mereka sakit, mereka menjadi kufur. Dan sebagian pula tidak menjadi beres imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila aku berikan kepadanya kesehatan, aku berikan kepadanya daripada sakit tersebut, dia tidak merasa syukur kepadaku, dan dia menjadi hamba-hamba yang sungguh mendustai daripada nikmat-nikmat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu hadirin wal hadirat, kita telah masuki daripada tahun baru ini Masehi, yang insyaallah yang dulunya ini kita sering meninggalkan salat, insyaallah bertambah salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya kita ini adalah orang yang tidak ikhlas beramal saleh, yang insyaallah bertambah ini kita tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lalunya ini kita menerima kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah pada tahun ini bertambah pula ridha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila engkau bersyukur kepada Aku, maka kami akan bertambahkan daripada nikmat-nikmat tersebut. Dan apabila kalian kufur terhadap nikmat-Ku, maka ketahuilah daripada azab amat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah Allah berikan rahmat kepada kita, Allah berikan uang kepada kita, Allah ampuni daripada dosa-dosa kedua orang kita, dan Allah menjadikan kita sebaik-baiknya umat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ibadallah ittaqullaha fi ma'amar وانتهوا عما نهى واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته مسبحا بقدسه وقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى انبيائك ورسولك وملائكتك المقربين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه الصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخاطئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم